Baik, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang dimensionality reduction dengan PCA begitu ya, atau Principal Component Analysis. Nah, outline untuk hari ini adalah yang pertama adalah motivasi kenapa pakai PCA begitu ya. Kemudian PCA sendiri, tahapan PCA, kemudian PCA untuk visualisasi, kemudian yang berikutnya adalah PCA plus clustering begitu. Nah, motivasinya adalah bayangkan jika kita punya sebuah dataset, punya dua fitur. Nah, mudah begitu ya untuk divisualisasikan begitu ya. Seperti misalnya di sini ini adalah gambaran dua dimensi, mudah divisualisasikan. Kemudian satu dimensi juga masih mudah begitu ya, lebih mudah. Kemudian 2D agak oke gitu ya. Kemudian 3 dimensi akan lebih rumit, dan kemudian 4 dimensi kita sudah kesulitan untuk memvisualisasikan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau fiturnya banyak gitu ya. 50 fitur, 100 fitur, 1000 fitur begitu. Itu semakin tidak representatif lagi. Nah, bahwa semakin banyak fitur maka visualisasi itu akan semakin sulit. Itu dari sisi visualisasi. Kemudian dari segi training begitu ya. Fiturnya bertambah banyak maka juga trainingnya bisa lebih lambat. Nah, kemudian fitur terlalu banyak mungkin juga dia redundan. Dia bisa saja turunan dari fitur lain. Nah, kemudian juga noise-nya bisa meningkat. Begitu. Nah, di dua dimensi ini di sini di gambar ini mudah dilihat high dimension akan makin sulit dipahami manusia karena sudah tidak bisa divisualisasi begitu ya, karena keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, kemudian curse of dimensionality menyatakan bahwa peningkatan dimensi atau ciri atau fitur begitu ya, tidak menjamin peningkatan performa. Misalnya, dataset punya 100 fitur. Apakah 100-100-nya ini benar-benar penting begitu ya? Nah, bahwa kita butuh representasi yang lebih simpel supaya dimensinya lebih kecil dan tapi informasinya tetap di retain gitu, isinya tetap ada begitu. Nah, fenomena Hughes gitu ya menunjukkan bahwa sebagaimana dengan peningkatan jumlah fitur gitu ya, performa klasifikasi juga akan meningkat gitu ya, sampai apa? Sampai di titik tertentu. Nah, sampai di titik tertentu kalau kita tambah lagi begitu ya. Nah, kita tambah lagi fiturnya, ternyata dia akan apa? Akan menurunkan performa. Ini adalah curse of dimensionality. Nah, atau fenomena Hughes begitu ya. Nah, di sampai titik tertentu dia performanya bagus, ternyata kalau kita tambah seterusnya ternyata akan semakin jelek performanya. Nah, dimensionality reduction sendiri atau mengurangi dimensi begitu ya, berarti mengurangi fitur di sini. Di sini tujuannya adalah menghindari kutukan dimensi. Kemudian mengurangi jumlah waktu dan di memori yang dibutuhkan oleh algoritma machine learning. Kemudian harapannya data akan menjadi lebih mudah divisualisasi. Kemudian dapat membantu menghilangkan fitur yang tidak relevan atau mengurangi noise. Nah, tekniknya ada macam-macam, ada PCA, ada SVD, kemudian ada supervised dan nonlinear teknik. Nah, tapi hari ini kita akan bahas tentang PCA. Nah, PCA sendiri adalah teknik dimensionality reduction atau mengurangi fitur. Misalnya, masih ingat teman-teman ya kalau fitur itu apa? Kalau misalnya kemarin di dataset Iris kita punya apa namanya sepaleng, sepal width, petaleng, petal width. Ada 4 fitur atau 4 dimensi begitu kita bisa bilang. Nah, itu bisa dikurangi lagi begitu ya. Nah, PCA mengurangi jumlah fitur, tapi mempertahankan informasi penting. Kemudian dia juga membantu visualisasi dan membantu clustering dan machine learning. Tekniknya adalah bukan menghapus fitur, tapi meringkas. Meringkasnya menjadi lebih sederhana. Begitu. Nah, intuisinya silahkan dilihat di gambar. Bayangkan kalau data tersebut itu adalah diagonal, tersebar secara diagonal begitu ya. Ini adalah data 3 dimensi tersebar secara diagonal begitu. Kalau pakai PCA begitu ya. Kalau di sini tersebar begini, maka dia akan persabarannya diubah. Begitu.
Mengikuti apa? Mengikuti lebar yang sini. Yang lebarannya membesar ini akan menjadi fitur yang utama. Dan di sini awalnya 3 dimensi kita ubah menjadi 2 dimensi. Begitu. Nah, daripada memakai 2 sumbu lama begitu ya, dia mencari arah baru yang paling representatif. Begitu. Daripada diagonal seperti ini, mending kita buat seperti ini, begitu istilahnya. Daripada pakai 3 dimensi, ini sebenarnya bisa cukup digambarkan dalam 2 dimensi. Ini prinsipnya PCA. Nah, PCA sendiri adalah teknik dimensionality reduction atau pengurangan dimensi ya, yang mengubah data menjadi principal komponen. Jadi tidak dihapus fiturnya, tapi diubah atau ditransformasi menjadi principal komponen. Ide utamanya adalah PCA itu mencoba menemukan arah terbaik untuk merepresentasikan data. Supaya apa? Supaya informasinya bertahan sebanyak mungkin. Gitu. Nah, bahwa data itu biasanya tersebar mengikuti arah tertentu. Nah, si PCA ini mencari arah penyebaran yang paling besar. Nah, kemudian prinsipal komponen adalah sumbu baru hasil transformasi data. Begitu. Nah, kemudian bayangkan misalnya contohnya begini. Datanya menyebar seperti ini, begitu ya. Nah, di sini arah penyebarannya terbesar adalah ke arah sana, begitu ya. Nah, kemudian ini arah diagonalnya. Apa bukan arah diagonal? Apa namanya? Nah, jadi tapi yang paling besar adalah segini, ke sini. Jadi ini akan menjadi PC1. Di sini adalah menjadi PC2. Atau mungkin nanti misalnya menyebarnya miring seperti ini dalam 3 dimensi begitu ya. Nah, berarti arah ini begitu ya akan ditransformasi begitu ya ke dalam 2 dimensi sehingga arahnya adalah lurus begitu ya. Begitu. Itu adalah prinsipnya. Nih, variasi terbesar dalam data berarti penyebaran yang paling melebar begitu ya. Misalnya ini tadi lebih melebar begitu ya. Lebih melebar ke arah begini daripada ke arah sini. Begitu. Nah, itu adalah menjadi prinsipal komponen yang pertama. Nah, kenapa variasi terbesar ini? Karena semakin besar variasinya, maka semakin banyak informasi yang dibawa. Nah, kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah arah variasi terbesar kedua. Dengan syarat PC2, prinsipal komponen kedua, dan pertama itu adalah tegak lurus. Begitu. Nah, PCA ini mengubah sumbu. Sebelumnya PCA memakai fitur asli, kalau sesudahnya PCA memakai kombinasi fitur baru. Ingat, fiturnya baru ini bukan menghapus fitur yang lama, tapi mentransformasi menjadi fitur baru. Bukan dihapus, tapi ambil yang terbaik. Membuat representasi yang baru. Jadi tidak memilih, tidak menghapus. Contoh, awalnya 100 fitur, direduksi menjadi 2 prinsipal komponen. Nah, tujuannya adalah lebih sederhana tapi tetap informatif. Dipertahankan keinformatifannya. Kenapa sering dibilang 2 begitu ya? 2 itu karena keterbatasan kita sebagai manusia gitu ya, visualisasi yang paling mudah adalah dalam bentuk 2 dimensi. Maka sering sekali contoh-contoh untuk PCA itu adalah 2. Tapi tidak harus selalu 2. Boleh 3, 4, 5 dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk tahapan PCA sendiri yang pertama adalah standarisasi data. Teman-teman masih ingat misalnya ini adalah pakai standar scalar gitu ya. Min max dan sebagainya itu adalah standarisasi data. Supaya apa? Skalanya sama antara fitur satu dengan fitur yang lain. Kemudian langkah kedua adalah menghitung matrik kovarian. Ia adalah melihat hubungan antar fitur. Ini adalah yang akan dipakai untuk mencari prinsipal komponen atau PC tadi, PC1, PC2, dan seterusnya, atau fitur baru tadi. Step yang ketiga adalah menghitung eigenvalue dan eigenvektor. Nah, eigenvektor itu apa? Ini menunjukkan arah prinsipal komponen, kemudian eigenvalue adalah menyatakan besarnya variansi atau persebarannya.
variasinya begitu ya. Nah, step 4 adalah memilih PC atau principal komponen. Yang dipilih apa? Variannya yang paling besar. Nah, kayak tadi kita udah bahas, misalnya persebarannya begini, begitu ya. Berarti ini adalah PC1, gitu ya. Nah, kemudian yang kesini adalah PC2. Yang paling besar ya akan menjadi yang pertama. Diurutkan, begitu ya. Nah, berdasarkan explained variance dan cumulative explained variance. Ini akan kita bahas nanti. Kemudian, step 5 adalah memproyeksikan data. Nah, data awal misalnya dalam bentuk awalnya 4 dimensi begitu ya, diproyeksikan berdasarkan nilai PC yang kita sudah dapatkan. Begitu. Nah, kemudian akan apa? Akan menghasilkan representasi data dengan dimensi yang lebih kecil. Jadi misalnya mau 2 dimensi dan seterusnya. Nah, untuk proses tersebut supaya lebih mudah kita gambarkan ke dalam satu contoh begitu ya. Di sini saya punya data ada 4 baris begitu ya. Baris pertama sampai keempat data ABCD begitu ya. Ini adalah nilai dari variabel, misalnya ini adalah X1, di sini adalah X2 begitu. Nah, yang pertama adalah standarisasi data. Nah, misalnya dengan standar scalar ya. Karena ini contoh di skala sudah mirip, kita akan skip ini. Kemudian yang kedua adalah hitung kovarian. Nah, kovarian gitu ya. Kovarian ini kovarian antara X dengan Y atau kovarian antara variabel 1 dengan variabel 2 begitu ya. Nah, kalau ada 3 bagaimana Bu? Oh, nggak masalah. Jadi X1 dengan X2, kemudian X1 dengan X3 begitu juga dihitung begitu ya. Kemudian awalnya X1 dengan X1, 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 X2, X2, X1, X3, kemudian nanti di sini akan 2X2, X2, X1 begitu ya, kemudian X2, X2 begitu ya, kemudian X2, X3, dan seterusnya. Nah, di kovarian XY ini, rumusnya adalah sum gitu ya, dari sampel data dikurangi rata-rata dikali sampel data yang kedua X2 begitu ya, dikurangi X2 rata-rata dibagi N-1. N itu adalah jumlah data. Nanti covariance matriksnya adalah covarian bentuknya adalah XX gitu ya, atau X1 X1 gitu ya, XY X1 X2, kemudian YX berarti X2 X1, kemudian X2 X2. Atau gitu ya. Kalau covarian untuk variabel yang sama itu adalah seperti menghitung varian. Bayangkan ini juga X dikurangi X bar, XI dikurangi X bar. Ini adalah rumus varian. XI min X bar kuadrat. Itu adalah rumus variansi begitu. Untuk sampel yang sama. Nah, ini nanti hasil covariance matriksnya. Nah, sekarang mari kita hitung begitu ya, dari sampel yang ada ini kita hitung covariance-nya begitu. Nah, misalnya ini tadi XY-nya itu datanya begitu ya, kita hitung jumlahnya berapa begitu ya, untuk menghitung apa? Untuk menghitung rata-rata. Oh, ini totalnya 10. Rata-ratanya ada 4 data 2,5, ini 11, oh 2,75 begitu. Nah, dari rata-rata ini begitu ya, rata-rata X masuk ke sini begitu ya. Kemudian yang ini adalah untuk rata-rata Y. Berarti apa? X dikurangi X bar 1 dikurangi 2,5 min 1,5. Kemudian untuk yang bagian sini Y dikurangi Y bar atau Y rata-rata, berarti 1 dikurangi 2,75, jadi min 1,75 dan seterusnya gitu. Kemudian kita butuhnya apa? Di ini kalikan ini begitu ya. Nah, sekarang untuk covarian XX berarti kan dia dengan dirinya sendiri ya, sehingga X1 min X bar kali min X1 min X bar kuah, berarti sama dengan kuah kuadrat. Begitu. Kita mau nyari yang sebelah sini nih. Nah, ini adalah dikuadratkan. Berarti min 1,5 kuadrat, min 0,5 kuadrat begitu. Kemudian yang berikutnya Y min Y bar kuadrat. Ini yang mana untuk nyari apa? Kovarian yang ini, kovarian YY atau variansi Y. Nah, di sini adalah
Y min Y bar dikali Y min Y bar, begitu ya. Sehingga Y min Y bar kuadrat. Y barnya adalah rata-rata, begitu. Sehingga ini min 1,75 kuadrat, jadi 3,006 sekian. Kemudian yang ini apa? Yang varian X, Y atau Y, X sama aja, begitu ya. X, Y atau Y, X atau bagian sini dan bagian sini, begitu ya. Sama aja nih. Nah, dia hasilnya adalah 2,25 dikalikan 3,06, hasilnya 2,625. 0,25 gitu ya. Maaf, bukan ini, yang ini ya. Min 1,5 dikali min 1,75, hasilnya 2,625. Kemudian min 0,5 dikalikan 0,25, hasilnya min 0,125 dan seterusnya, begitu. Dah. Kemudian ini totalnya kita hitung juga karena di sini ada sum, begitu ya. Ini sum itu penjumlahan, gitu ya. Kita jumlahkan semua totalnya, kita hitung di sini supaya memudahkan hitungan kita. Sehingga kovarian XX ini berapa? Ini adalah autovarian X, begitu ya. Hasilnya adalah 5 dibagi 3 n min 1. Jumlah data kurangi 1, ada 4 sampel dikurangi 1 jadi 3, 1,67. Begitu juga dengan kovarian YY, gitu ya. 8,74 dibagi 3, 2,91. Kemudian di sini variansi XY berarti 5,5 dibagi 3, 1,83. Sehingga kovarians matriksnya, begitu ya, dengan bentuk ini, begitu ya. Hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Nah, step yang ketiga adalah mencari eigenvalue dan eigenvektor. Ya, ini agak berat sedikit ya. Teman-teman masih ingat mungkin di aljabar linier. Nah, bahwa eigenvektor ini yang menunjukkan arahnya, arah prinsipal komponen atau arah penyebaran datanya itu kemana. Nah, eigenvalue menunjukkan besar variannya, melebarnya itu gimana di arah tersebut, begitu. Nah, bahwa eigenvalue dan eigenvektor akan memenuhi syarat apa? AV ini matriks, begitu ya, matriks A, gitu ya. Nah, AV sama dengan lambda V. Ini dengan karakteristik equation bahwa A min lambda I identitas, gitu ya, matriks identitas itu seperti ini. Masih teman-teman masih ingat mungkin yang di diagonalnya nilainya 1 itu adalah matriks identitas, sisanya adalah 0. Nah, karakteristik equation-nya adalah matriks A dikurangi lambda I sama dengan 0. Begitu. Nah, kemudian setelah kalau kita kalikan dengan lambda, begitu ya, matriks identitas dikalikan lambda gitu ya, lambda I berarti ini dikalikan ini dikalikan lambda, maaf, 1001 ini dikalikan lambda, gitu ya, dikali lambda, hasilnya adalah ini dikali lambda. Nah, kemudian matriks tadi, matriks yang kita sudah peroleh, matriks kovarian dikurangi lambda I, begitu ya. Kita kurangi, gitu ya, hasilnya 1,67 minus lambda. Terus sebelah sini 1,83 minus 0, berarti bisa diabaikan, begitu ya. Kemudian 2,91 ini juga akan minus lambda. Kemudian 183 sebelah sini tidak minus 0 tidak kita hitung. Nah, berikutnya adalah kita hitung determinan. Nah, karena matriksnya 2 kali 2, begitu ya. Kalau kita gambarkan dengan A, B, C, D, maka determinan adalah AD min BC. Kalau matriksnya adalah seperti ini tadi, gitu ya, sama dengan 0, maka determinannya adalah 1,67 min lambda dikali 2,91, begitu ya, AD dikurangi BC, begitu ya. AD dikurangi BC, begitu. 1,83 kali 1,83 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat yang akan menjadi karakteristik equation. Nah, kemudian eigenvalue dapat dari mana? Begitu ya. Eigenvalue-nya dapat dari rumus ini. Lambda sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. A-nya berapa A-nya? Gitu ya. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, begitu, B-nya
apa namanya min 458, C-nya adalah 1,5108 begitu ya. A, B, C. Nah, maka diskriminannya B kuadrat min 4AC adalah hasilnya adalah seperti ini. Nah, 14,93. Ini baru diskriminannya. Bukan determinan ya, diskriminan. Nah, diskriminannya ini masuk ke sini, B kuadrat min 4AC. Baru B kuadrat min 4AC-nya sebelah sini. Nah, kemudian eigenvalue-nya berarti adalah min B plus minus. Nah, plus minus berarti kita ada plus dan ada minus. Yang plus itu ini, yang minus yang ini. Ini minus, ini plus. Di sini plus, di sini minus. Kalau kita jumlahkan 4,2, kalau kita kurangkan jadi 0,36. Ini dapatlah eigenvalue. Eigenvalue 1 dan yang kedua, lambda 1 dan lambda 2. Kalau kita lihat di sini eigenvalue yang pertama adalah variansinya lebih besar, kemudian eigenvalue yang kedua variansinya yang lebih kecil. Begitu. Nah, untuk apa itu nanti gitu ya? Nah, itu penting nanti. Nah, yang kedua adalah mencari eigenvektor. Cari eigenvektor. Nah, dari matriks A tadi, matriks kovarian dikurangi lambda I kali V sama dengan 0. Nah, eigenvektor ini apa? Adalah vektor V, X, Y yang belum diketahui. Kalau kovarian matriksnya ini, eigenvalue-nya ini begitu ya, kita cari eigenvektor untuk lambda I atau lambda yang pertama. Misalnya 4,22 tadi yang udah kita hitung. Nah, sehingga dengan rumus tadi, begitu ya, AV sama dengan lambda V, matriks dikalikan V, V1, V2 begitu ya, anggaplah. Kemudian lambdanya, lambda yang pertama tadi didapatkan dari eigenvektor 4,22 kali V. Sehingga dapatlah seperti ini. Ya, 167V 1 begitu ya, ditambah 1,8, masih ingat ya perkalian di sini dikalikan sini, ini dikalikan sini gitu ya. Nah, hasilnya adalah ini kalikan sini, ini juga kalikan sini, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita dapat dua persamaan. Ini yang baris awal ini adalah persamaan pertama, yang di sini adalah persamaan kedua. Nah, persamaan pertama kalau kita tarik begitu ya, hasilnya adalah ini karena V1 ini V1 kita gabungkan begitu ya, kemudian hasilnya adalah min 2,55 V1 tambah 1,83 V2. Sementara kalau persamaan kedua kita ambil begitu yang bawah ini, nah ini ada V1 di sini juga ada ini V2 ini V2, maka kita gabungkan sehingga dapat 1,83 V1 dikurangi 1,31 V2. Kita sederhanakan begitu ya. Nah, kita cari gitu ya, cari ini V1 sama dengan 1,31 dibagi 1,83 V2. Sehingga V1 adalah 0,72 kalinya V2. Begitu. Nah, misalnya kita ambil rasio. Bayangkan V2 itu nilainya 1, sehingga V ini adalah 0,72 sama 1. Nah, kemudian panjang vektor V ini berapa berarti? 0,72 ditambah 1 kuadrat begitu ya, sama dengan berapa? 1,23. Nah, kita bagi semua komponennya begitu ya, kita normalisasikan begitu ya, dengan 1,23 supaya dapat nilai pastinya 0,58 untuk V1, kemudian V2-nya 0,81. Gitu. Nah, kemudian itu eigenvektor yang untuk eigenvektor untuk lambda I sama dengan 4,22 begitu ya, untuk eigenvalue 4,22. Sekarang untuk 0,36 ini untuk eigenvalue 0,36, eigenvektornya berapa? Nah, ini caranya sama begitu ya. Dengan cara yang sama kita dapat
persamaan 2 dan persamaan 1 begitu. Kemudian kita coba persamaan 1, sebenarnya persamaan mana aja sama aja begitu ya, hasilnya akan sama aja nanti endingnya begitu. Nah, di sini nah ini hasilnya kebetulan ya mirip begitu ya, bahwa V1-nya 1, V2-nya adalah min 0,72. Kita hitung normalisasinya begitu ya, dapat eigenvektornya finalnya ini tadi dengan cara yang sama, 1 sama 1,23 dikalikan sini begitu ya, 1 per gitu ya, 0,81 sama min 0,58. Nah, di sini kita dapat bahwa prinsipal komponen yang pertama itu adalah yang apa? Yang paling besar, karena kita masih ingat di sini teman-teman bahwa kita akan apa? Pilih PC dengan varians terbesar, begitu ya. Jadi di sini ada kita lihat varians yang paling besar atau eigenvalue yang paling besar. Nah, kita urutkan di sini bahwa PC1 ini eigenvalue-nya lebih besar, 4,22, baru kemudian PC2 adalah yang lebih kecil. Nah, ini eigenvektor yang kita dapat tadi, begitu. Nah, kemudian step yang keempat adalah mencari prinsipal komponen. Eigenvalue menunjukkan besar variansi yang dijelaskan oleh komponen tersebut. Jadi, nah, di prinsipal komponen yang pertama, lambda I-nya 4,22, variansi yang besar, maka informasinya besar. Yang prinsipal yang komponen yang kedua, lambda 2-nya hanya 0,36, sehingga variansinya kecil, informasinya juga lebih sedikit. Nah, di sini kita urutkan eigenvalue-nya. Nah, prinsipal komponen diurutkan sehingga karena 4,22 itu lebih besar dari 0,36 begitu, sehingga apa? Matriksnya adalah kita urutkan dari yang paling besar. Nah, tadi kita lihat ya di sini 0,58, 0,81 ini udahlah yang paling besar gitu ya. Ini kita taruh di sini. Nah, ini untuk PC1, ini baru yang lebih kecil PC2. Kalau ada PC3 berarti yang berikutnya ke belakang dan seterusnya. Sehingga prinsipal komponen yang terbesar adalah di depan. Begitu. Nah, kemudian explained variance. Explained variance-nya gimana ini? Explained variance adalah yang menunjukkan apa? Seberapa besar mewakili begitu. Kebayang ya. Jadi misalnya di sini total variansi begitu ya. Dari 4,22 sama 0,36 totalnya ada 4,58. Nah, yang PC1 ini adalah 4,22 dari 458. 100 dikali 100% adalah 92%. Sehingga prinsipal komponen yang pertama itu sudah mewakili informasi dari data sebanyak 92%. Sementara si PC2 ini gitu ya, 0,36 dibagi 4,58 kali 100% hanya 8%. Nah, dikatakan bahwa PC1 sudah menjelaskan hampir seluruh informasi datanya. 92% sudah diwakili oleh PC1. Makanya nanti jika ingin direduksi gitu ya, dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi, maka kita akan memilih prinsipal komponen yang pertama. Kemudian PC keduanya dibuang atau tidak dipakai karena kontribusi informasinya kecil. Makanya gimana, Bu? Nah, nantinya kita hitung setelah ini ya. Kita bahas dulu. Nah, kalau tadi explained variance itu menunjukkan seberapa besar dia bawa informasinya begitu ya. PC1 ini informasinya sebesar, oh ini 92%, ini 8%. Nah, cumulative explained variance ini menunjukkan total informasi yang berhasil dipertahankan sampai PC tertentu. Kalau di contoh ini karena cuma ada 2 ya, berarti 92 itu menggunakan satu variabel PC1, kemudian kalau pakai dua variabel kita sudah dapat informasi 100%. 100% berarti kalau gitu adalah ya data tadi gitu kepakai semua begitu ya. Nah, bayangkan teman-teman kalau variabelnya ada banyak. Variabelnya ada banyak begitu ya. Di sini misalnya contohnya ada banyak, misalnya adalah 10 variabel. 10 variabel kemudian dapatlah 10 prinsipal komponen. Kalau saya hanya pakai satu gitu ya, PC1 aja gitu ya, dia mewakili 28 informasi. PC2 hanya 22 informasi. PC3 18 informasi.
Nah, kalau kita gabungkan, kita hanya pakai PC1 dan PC2 saja, begitu ya. Berarti 28 ditambah 22 sudah mewakili 50% informasi. Dari 10 variabel sudah diwakili 50%-nya dengan PC1 dan PC2. Berarti hanya cukup 2 variabel. Kemudian kalau kita tambahkan variabel yang ketiga, begitu tambah 18 jadi 68. Kumulatifnya begitu ya, penjumlahannya. Nah, jadi kalau dari 10 variabel cukup pakai 3 variabel untuk mendapatkan informasi sebesar 68%. Begitu. Kalau pakai 4 variabel nih, sampai 80%. Kalau 5 variabel 88%. 6 variabel sampai 92%, begitu. Nah, semakin banyak PC yang dipilih, semakin banyak informasi yang dipertahankan. Tapi ingat, tidak menjamin performanya pasti lebih baik, begitu. Bisa jadi akan lebih buruk. Apakah saya mau pakai 92, saya pakai 95%, 97%, begitu ya. Nah, hasilnya belum tentu, begitu ya. Harus dicoba dulu supaya tahu mana yang paling bagus performanya. Nah, kemudian proyeksi, begitu ya. Proyeksi ini nanti adalah langkah yang terakhir, begitu ya. Langkah memproyeksikan data ini adalah step yang kelima. Kenapa diproyeksi, begitu ya? Kita mau mengubah data dari fitur lama ke sumbu PCA. Ingat datanya tadi ditransformasi, begitu ya, bukan dihapus. Nah, contoh di sini awalnya ada 2 dimensi, begitu ya. Kemudian kita mau reduksi, sehingga kita pilih hanya satu dimensi. Berarti kita pakai PC1 yang variansinya lebih besar, begitu. Nah, sehingga kita akan pakai nilai ini, begitu ya, untuk apa? Memproyeksikan data kita ke arah PC1, begitu. Nah, ini adalah gambaran contoh ya, contoh untuk data yang lain, begitu ya. Di sini aslinya ada 3 dimensi, gitu ya. Ternyata arah PCA-nya itu seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian dia diproyeksikan ke arah PC1 dan PC2, begitu ya. PC3-nya kita tidak pakai, begitu ya. Nah, sehingga dapatlah dia bentuk 2 dimensi seperti ini. Yang awalnya 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ternyata lebih simpel, tapi dia sudah menunjukkan pemisahan, begitu ya, karena warna-warna ini menunjukkan klasifikasi. Ternyata datanya sudah cukup bagus terpisah dengan 2 dimensi saja, begitu. Tapi ingat, itu setelah transformasi, sampelnya datanya bukan data yang asli, sudah ditransformasi ke dalam prinsipal komponen. Nah, rumus proyeksi bagaimana? Jika X adalah data, W-nya adalah matriks prinsipal komponen, maka Z sama dengan XW. X dikalikan W. W-nya tadi, kita sudah dapat tadi yang di PC1. W-nya adalah 0,58 sama 0,81. Misal, di sini kita ambil satu titik gitu ya. Satu titik ya, sampel 2 dan 3 begitu ya. Nah, kita pakai dot product gitu ya. Z sama dengan X transpose kalikan W begitu ya. Sehingga 2 kali 0,58 ditambah 3 kali 0,81 gitu ya, hasilnya adalah 3,59. Sehingga hasil data gitu ya, data 2, 3 begitu ya, diproyeksikan menjadi 3,59. Ini 23 kalau nggak salah, ini 23 begitu ya. Misalnya ini adalah contoh yang kita ambil 2 dan 3 ini. Nah, sehingga nilai barunya adalah 3,59. Nanti begitu juga dengan yang lainnya begitu ya, sehingga kita akan punya variabel baru dari PC1 4 baris tadi begitu ya. Yang baris keduanya adalah 3,59. Di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, begitu ya, tinggal dikalikan nanti. Nah, nanti setelah proyeksi gitu ya, data akan lebih kecil dimensinya,
sehingga lebih ringkas dan lebih mudah diproses model machine learning. Kalau dalam contoh ini kan cuma atau hanya 2 begitu ya variabelnya. Teman-teman bisa bayangkan kalau datanya itu adalah sampelnya itu variabelnya itu misalnya 100 atau 1000 begitu ya. Ini bisa diperkecil menjadi misalnya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi dan sebagainya, sehingga benar-benar bisa menghemat proses training begitu ya. Nah, contoh penggunaan proyeksi ini ya sering dipakainya di kapan? Dipakai di klasifikasi. Jadi awalnya variabelnya banyak, kita persedikit, tapi bukan dengan menghapus variabel, tapi apa? Tapi pakai PCA atau meringkas gitu ya. Bukan dihapus tapi diringkas. Kemudian juga bisa dipakai untuk clustering. Jadi misalnya variabelnya banyak. Teman-teman masih ingat clustering itu menghitung distance atau jarak begitu ya. Jadi jarak A dengan B, A dengan C, A dengan E dan seterusnya begitu ya. Jadi jarak dari semua titik ke semuanya misalnya. Nah, itu akan makan banyak waktu banget gitu ya. Banyak waktu sekali kalau apa? Kalau dimensinya banyak. Bayangkan X1 sampai X100. Nah, ketika diproyeksikan dengan PCA berarti kita bisa mengatur berapa variabel yang kita mau begitu ya. Misalnya berdasarkan kumulatif explained variance. Saya mau 95% data kesimpan. Misalnya atau sehingga teman-teman bisa lihat tuh 95% itu berarti dapat berapa variabel gitu ya. Sehingga akan menghemat Menghemat waktu komputasi juga. Dan mungkin akan meningkatkan atau nggak terlalu beda jauh dengan kalau pakai 100 data. Misal pun berkurang sedikit performanya, tapi masih kecepatannya jauh lebih cepat, yaitu Word begitu. Kemudian yang berikutnya adalah dipakai untuk visualisasi. Maksudnya bagaimana? Tadi sudah kita bahas di awal, misalnya dimensi 10 itu tidak bisa digambarkan atau divisualisasikan begitu ya. Sehingga dengan mengubahnya ke dalam 2 dimensi itu lebih mudah untuk dilihat begitu. Kompresi berarti ya menghemat begitu ya. Nah, misalnya kalau kemudian untuk proyeksi sendiri, nah misalnya di PCA tadi contohnya X sama Y gitu ya, atau X1 dan X2 begitu ya. Sekarang setelah PCA sumbunya itu berubah menjadi PC1 dan PC2. Sehingga sebenarnya PCA itu ngapain? Merotasi dan mereduksi dimensi. Begitu. Nah, berikutnya adalah saya akan membahas sedikit PCA untuk visualisasi. Nah, PCA tidak hanya untuk mereduksi dimensi atau mempercepat model, tetapi juga untuk visualisasi data. Maksudnya bagaimana begitu ya? Maksudnya adalah misal data kita sebenarnya ada 10 variabel. Kita pakai 10-10-nya, kemudian kita lakukan algoritma misalnya klasifikasi. Kita tidak menerapkan PCA di sana, tidak sama sekali begitu ya. Tapi kita mau memvisualisasikan data. Memvisualisasikan data kita gitu ya dalam bentuk 2 dimensi supaya kelihatan. Ini loh kelihatan misalnya ada kelas 0 dan 1 begitu ya. Oh, ternyata kalau kita visualisasikan ke dalam PCA itu kelas 0 misalnya ngumpul di bawah, kelas 1 ngumpul di atas, itu bisa mungkin terlihat begitu atau akan terlihat nantinya. Nah, kemudian bahwa dataset bisa punya banyak sekali fitur, tapi manusia cuma bisa melihat 2 dimensi atau maksimal 3 dimensi. Nah, pakai PCA kita dapat mengubah data dimensi tinggi tadi menjadi 2 dimensi atau 3 dimensi. Tapi kita tetap pertahankan sebagian besar informasinya. 30 fitur jadi 2 dimensi. Bisa diplot, divisualisasi, dan dianalisis secara visual. Ini contohnya di dataset Iris yang awalnya 4 dimensi begitu diubah ke dalam 2 dimensi. Nah, ini digambarkan kelasnya, ini kelas ungu ini adalah kelas 0, yang biru kelas 1, yang kuning adalah kelas 2. Ini akan terlihat yang ungu ini sangat memisah begitu ya. Untuk yang biru dan yang kuning ya agak nyampur. Berarti dia sudah menyimpan sekian persen informasi begitu. Ini sebelum dimensionality reduction begitu ya. Ternyata setelah direduksi dimensinya, teman-teman lihat dengan PCA
di sini juga sudah lumayan, sangat lumayan terpisah meskipun ada beberapa yang masih redundan. Begitu. Jadi sangat berbeda jauh antara yang ini gitu ya, sebelum dimensionality reduction dengan PCA dan ini setelah PCA. Nah, kemudian PCA juga bisa dipakai untuk di clustering. Maksudnya apa? Di PCA dulu baru di clustering, pakai bersama begitu ya. Nah, kalau fiturnya banyak gitu ya, noise dan fiturnya redundan, nah clustering dengan data yang dimensinya tinggi gitu ya, dimensinya itu tinggi banget, bahwa jarak antar data nanti akan jadi kurang bermakna. Jadi kalau terlalu banyak, kemudian teman-teman bisa bayangkan A min B kuadrat teorema Pitagoras tapi banyak banget begitu ya. Nah, jarak data ini itu nanti akan apa? Makin mengecil kontribusinya untuk ke jarak. Nah, akibatnya adalah klasternya akan susah ditemukan dan performa klasternya bisa menurun. Solusinya adalah pakai PCA dulu sebelum melakukan clustering. Workflow-nya adalah data sampel yang asli, data aslinya di PCA dulu begitu ya. Setelah dapat data baru, representasi data baru gitu ya, perwakilan data baru yang lebih kecil begitu ya, baru dilakukan clustering. Contoh, misalnya dataset awalnya fiturnya 30 dimensi. Pakai PCA 2 dimensi. Nah, setelah dimensinya berubah hanya menjadi 2 gitu ya, PC1 dan PC2, kita lakukan K-means. Begitu. Nah, kemudian si PCA tadi tugasnya adalah mereduksi dimensi, si clustering mengelompokkan data. Nah, representasinya akan lebih baik. Kelebihannya apa? PCA tambah clustering, dia lebih cepat, lebih stabil, noise-nya berkurang, dan visualisasi clusternya akan lebih mudah. Akan langsung terlihat dalam 2 dimensi misalnya ya. Nah, resiko PCA ini dalam clustering bisa jadi informasinya terlalu banyak dibuang. Sebenarnya tinggal kita mau buang seberapa banyak begitu ya. Nah, klaster penting juga bisa hilang. Nah, kemudian PCA tidak akan pertimbangkan label atau klaster. Kemudian untuk visualisasi klaster, walaupun ini juga bisa dilakukan, clusteringnya tetap gitu ya, tetap memakai misalnya 30 fitur, pakai aja 30-30-nya semuanya, tapi setelah selesai clustering begitu ya, kan misalnya data yang A ikut cluster pertama, data yang B ikut cluster kedua, dan seterusnya begitu ya. Nah, setelah selesai clustering baru divisualisasi dengan PCA. Berarti PCA ini tidak untuk clustering tapi hanya untuk visualisasi cluster. Begitu. Nah, oke. Sekian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.